Sudah Pak. Let's dance. Siap belajar semuanya? Ya Pak. Suasana kelas itu kuasai, jangan sampai ribut. Baik, sudah siap semuanya belajar? Siap ya Pak. Dalam pembelajaran kali ini, anak-anak sekalian harus fokus apa yang Bapak sampaikan sehingga apa yang Bapak sampaikan itu bisa anak-anak kuasai atau mengerti seperti itu. Baik, kita langsung saja menuju apa namanya? Pokok pembelajaran kita pegang pada pagi hari ini yaitu memahami ragam wacana tulis dengan membaca intensif dan membaca nyaring. Beda anunya laptopnya. Mohon dimaafkan ya. Baik, dalam setiap kegiatan pasti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah siswa mampu menemukan perbedaan paragraf induktif dan deduktif melalui kegiatan membaca intensif. Dan yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi paragraf deduktif dan induktif dalam satu wacana. Jadi dalam pembelajaran kali ini anak-anak tuh harus tahu apa itu paragraf deduktif, induktif maupun perbedaannya. Baik, sebelum kita masuk ke paragraf deduktif dan induktif, kita harus tahu dulu apa itu paragraf. Dari anak tuh sekalian, ada yang tahu apa itu paragraf? Paragraf. Ya Pak. Ya silakan. Kalau ini tiga. Ya, siapa lagi? Gabungan dari berapa kalimat? Teknik membaca secara seksama dan untuk memahami. Ya, ada yang lain? Sama Pak. Sama Pak. Seperti itu, Pak. Baik. Teknik membaca intensif maksudnya adalah membaca secara teliti atau saksama suatu isi bacaan sehingga kita itu memahami apa isi bacaan atau rincian bacaan yang kita baca tersebut. Dengan menggunakan teknik membaca intensif ini kita dapat mendapatkan kalimat pokok atau kalimat utama dalam sebuah paragraf. Dalam sebuah paragraf, dengan membaca intensif ini kita diharapkan agar bisa mencari ide-ide pokok dalam sebuah paragraf yang biasa disebut dengan gagasan utama. Gagasan utama di sini adalah isi atau gagasan atau pokok pikiran yang menjiwai sebuah paragraf tersebut. Dan cara yang efektif biasanya untuk menemukan ide pokok atau gagasan utama untuk membaca intensif, setelah kita membaca intensif untuk menentukan paragraf itu deduktif atau deduktif, kalimat utama atau kalimat penjelasnya kita ada 3 cara. Yang pertama, menghitung jumlah kalimatnya. Yang kedua, menentukan jumlah kalimatnya. Dan ketiga, yang paling penting yaitu membandingkan isi kalimat yang satu dan kalimat yang lainnya hingga kita menemukan kalimat utama tersebut. Baik, kalimat utama ini kalimat yang sangat penting dalam sebuah paragraf karena kalimat utama ini merupakan gagasan yang menjiwai sebuah paragraf sehingga kita itu mengerti akan paragraf itu isinya seperti ini loh, seperti itu. Baik. Ada yang tahu paragraf deduktif itu apa? Saya Pak. Silakan. Paragraf deduktif adalah paragraf yang pokok utamanya ada pada awal kalimat. Awal paragraf. Paragraf. Awal paragraf. Awal paragraf. Ya. Dan induktif itu paragraf yang kalimat pokoknya ada pada akhir. Ya. Ada yang punya jawaban yang lain berbeda? Sama Pak. Sama? Bagus sih. Sama. Baik, paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya ada di awal paragraf dan dilengkapi dengan kalimat penjelas sebagai pelengkapnya. Jadi dalam paragraf deduktif ini, kalimat utamanya itu ada di awal dan kalimat penjelas itu nanti menjelaskan kalimat utamanya. Ini terdiri dari misalnya satu kalimat utama, namun terdiri dari rincian lagi kalimat penjelas. Biasanya kalimat penjelas itu lebih dari 3 dan 2, kurang lebihnya seperti itu. Kalau paragraf induktif ada yang tahu? Paragraf yang dimulai dengan menyebutkan Paragraf induktif adalah
paragraf yang dimulai dengan peristiwa-peristiwa khusus dan peristiwa-peristiwa khusus itu, dari peristiwa-peristiwa khusus itu kita akan tahu dan menyimpulkan dengan kalimat umum. Dan biasanya dalam kalimat tersebut kita itu seperti menyimpulkan. Jadi bedanya di sini antara paragraf deduktif dan induktif adalah paragraf deduktif kalimat utamanya ada di awal, sedangkan paragraf induktif ada di akhir. Ya, benar sekali. Iya, benar. Baik, inilah contoh paragraf deduktif. Mohon diperhatikan ya. Faktor utama untuk bersaing adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia industri harus memiliki kemampuan teknis, profesional, dan adaptif. Kemampuan teknis profesional adalah kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa dengan teknik yang memadai. Kemampuan adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan dengan lingkungan alam, sosial, dan lingkungan kerja. Selain itu, harus memiliki kemampuan normalis yang berupa etos kerja, disiplin, dan nilai-nilai disiplin. Mohon diperhatikan contoh paragraf deduktif ini. Ada yang tahu kenapa ini disebut paragraf deduktif? Kenapa? Silakan. Karena ide pokoknya berada di awal. Pokoknya. Ya. Ide pokoknya itu adalah faktor utama untuk bersaing dalam SDM. Ya, benar sekali. Baik, begini apa namanya pola pengembangan paragraf deduktif itu seperti ini. Mohon diperhatikan. Ya. Baik, inilah contoh pola pengembangan paragraf deduktif. Di mana paragraf deduktif itu kan kalimat utamanya ada di awal. Ini. Dan dijelaskan oleh kalimat penjelas yaitu seperti berikut. Ini Ini kalimat awalnya, lalu dijelaskan oleh kalimat penjelas yaitu lebih dari 3 kalimat, biasanya 3 atau 2 kalimat. Seperti itu. Beda halnya dengan paragraf deduktif. Kita lihat contoh ini. Induktif saya. Ya. Besi adalah jenis logam, jika dipanaskan akan memuai. Baja adalah jenis logam, jika dipanaskan akan memuai. Tembaga adalah jenis logam, jika dipanaskan akan memuai. Jadi, semua jenis logam jika dipanaskan akan memuai. Inilah contoh paragraf deduktif. Induktif. Ada yang tahu kenapa ini paragraf deduktif? Silakan. Karena ide pokoknya berada di akhir Ya, paragraf. yang mana? Tadi semua jenis logam jika dipanaskan akan memuai. Ya, benar sekali. Saya harus benar. Baik. 98. Berbeda dengan pola pengembangan paragraf deduktif tadi itu. Kalau paragraf deduktif seperti ini. Ya, tadi itu berbeda dengan paragraf deduktif. Deduktif itu di awal, sedangkan paragraf induktif ini ada di akhir. Contohnya lihat ini, terdiri dari kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas ini merupakan peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam paragraf induktif, kemudian disimpulkan dalam kalimat umum atau kalimat utama di akhirnya, di akhir paragraf seperti ini. Baik, dari penjelasan Bapak tadi ada yang ingin dipertanyakan? Gak ada Pak, udah jelas. Udah jelas, baik. Kita latihan soal saja ya. Iya Pak. Yes, tolong Bapak. Kelompok 3. Bukti dari belakang gak dapat Pak. Ini kelompok Ini 1, kelompok dikelompokkan ya. Mohon diperhatikan itu ya. Di sini ada sebuah wacana, kemudian alamat keseharian harus dianalisis. Yang pertama itu rangkum ide pokok, yang A itu rangkum ide pokok. Mohon tenang ya. Rangkum ide pokok dalam setiap paragraf tersebut.
Nah, dari ide pokok itu kemudian tentukan yang lebih, buatlah kesimpulan secara deduktif maupun induktif seperti yang Bapak terangkan pada saat tadi itu, seperti itu. Anak-anak sekalian harus membuat ide pokoknya itu yang mana pada setiap paragraf tersebut sehingga dengan mudah mendapatkan ini paragraf deduktif, ini paragraf induktif. Iya, Pak. Silakan dikerjakan. Waktu 2 menit. Mohon tenang. Baik, Bapak rasa sudah cukup.